Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toko Pezakwan dengan NIM D1B023029 dan rekan saya bernama Aris Fadila dengan NIM D1B023003. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang coordinating atau koordinasi pada mata kuliah Dasar Manajemen. Baik, yang pertama itu apa itu koordinasi? Koordinasi adalah proses mengatur atau menyelaraskan berbagai aktivitas, upaya, atau elemen agar dapat berjalan bersama secara efisien dan efektif menuju tujuan tertentu. Dalam konteks yang lebih umum, koordinasi melibatkan pengaturan interaksi antara berbagai pihak atau komponen yang terlibat dalam suatu sistem atau kegiatan. Ini melibatkan penentuan urutan waktu dan alokasi sumber daya yang tepat untuk memastikan bahwa setiap bagian dari sistem bekerja bersama secara harmonis dan tentram atau selaras. Baik, kemudian di sini kami ada unsur-unsur koordinasi menurut para ahli. Yang pertama, unsur-unsur koordinasi menurut Terry. Menurut Terry, yang pertama itu usaha-usaha sinkronisasi yang teratur atau orderly synchronization of effort. Yang kedua ada pengaturan waktu atau timing dan terpimpin atau directing. Yang ketiga ada harmonis atau harmonious. Yang keempat ada tujuan yang ditetapkan atau state objective. Yang kedua ini, yang selanjutnya ada unsur-unsur koordinasi menurut James Limoni. Yang pertama, menurut James Limoni ada susunan yang teratur dari usaha kelompok atau orderly arrangement of group effort. Yang kedua ada kesatuan tindakan atau unity of action. Yang ketiga ada tujuan bersama atau bisa disebut common purpose. Selanjutnya, eh, mengapa koordinasi itu penting? Koordinasi penting karena beberapa alasan. Karena yang pertama itu untuk efisiensi, yang kedua ada efektivitas, ketiga ada peningkatan kualitas, keempat peningkatan komunikasi, yang kelima ada adaptabilitas, yang keenam pencapai tujuan bersama. Nah, untuk koordinasi ini penting. Yang pertama itu untuk efisiensi dan efektivitas itu karena pengaturan eh, sebuah pekerjaan atau kegiatan jika dilakukan menggunakan koordinasi itu akan menciptakan suatu efisiensi dan efektivitas yang bagus. Kemudian untuk peningkatan kualitas dengan adanya koordinasi orang-orang akan tahu tujuan serta akan lebih fokus pada suatu pekerjaannya. Kemudian yang keempat ada peningkatan komunikasi. Dengan adanya koordinasi ini, komunikasi akan lebih mudah dan meminimalisir suatu miscommunication antar satu anggota dan anggota lainnya. Yang kelima ada adaptabilitas. Untuk adaptabilitas ini akan membuat anggota-anggota pada suatu kelompok menjadi lebih mudah untuk eh, saling komunikasi atau saling bekerja sama dalam mengerjakan kegiatan yang ditujunya. Keenam, pencapaian tujuan bersama. Kemudian ada bentuk-bentuk koordinasi. Yang pertama, koordinasi waktu. Koordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan proses untuk menentukan mana kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana yang harus berurutan. Jika berurutan, bagaimana urutannya. Kemudian ada koordinasi ruang dapat juga disebut koordinasi wilayah. Koordinasi ini ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja. Kemudian ada bentuk-bentuk koordinasi, yaitu koordinasi interinstitusional, yaitu koordinasi antar berbagai unit kerja yang berkepentingan atau suatu proyek serbaguna atau produk bersama tertentu. Selanjutnya ada koordinasi fungsional. Koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang satu terhadap unit kerja yang lain, yang kegiatan secara objektif berhubungan fungsional. Baiklah, untuk bentuk-bentuk koordinasi lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya koordinasi struktural.
Koordinasi antar unit kerja yang berada di bawah struktur tertentu tanpa melalui superdonasi. Koordinasi seperti murni kehendak berkoordinasi unit kerja satu dengan unit kerja yang lain secara sukarela. Selanjutnya, koordinasi perencanaan. Koordinasi ini berlangsung antar unit kerja yang berhubungan independen dan independen, guna mengantisipasi terjadinya gejala kehancuran keberhasilan unit kerja yang satu oleh keberhasilan unit kerja yang lain. Next. Dan berikut adalah tantangan dalam koordinasi. Yang pertama, kompleksitas. Semakin besar dan kompleks suatu organisasi atau proyek, semakin sulit untuk mengkoordinasi berbagai bagian atau elemennya. Terus yang kedua, perbedaan tujuan atau prioritas. Ketika individu atau bagian dari organisasi memiliki tujuan atau prioritas yang berbeda, mencapai koordinasi dapat menjadi sulit karena adanya konflik kepentingan. Terus selanjutnya yang ketiga, komunikasi yang buruk. Ketidakjelasan, kesalahpahaman, atau kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat dapat menghambat koordinasi yang efisien. Terus selanjutnya yang keempat, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti waktu, uang, atau personal dapat mempersulit koordinasi karena harus melakukan pengaturan yang efisien untuk memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang terbatas. Terus yang ke Terus yang kelima, perbedaan budaya atau nilai eksitas. Organisasi yang beroperasi di lingkungan multibudaya atau multinasional mungkin menghadapi tantangan dalam mengkoordinasikan kegiatan karena perbedaan budaya, norma, atau nilai-nilai yang mendasari. Selanjutnya, yang keenam, ketidakpastian lingkungan. Perubahan yang cepat atau tidak terduga dalam lingkungan eksternal, seperti perubahan pasar atau regulasi, dapat menyulitkan koordinasi karena memerlukan adaptasi yang cepat. Terus selanjutnya yang ketujuh, pembagian informasi yang merata. Ketika informasi tidak tersebar dengan merata di antara semua pihak yang terlibat, hal ini dapat menghambat koordinasi yang efektif karena beberapa pihak mungkin tidak memiliki akses ke informasi yang diperlukan. Selanjutnya yang terakhir, keterbatasan sumber daya. Kurangnya infrastruktur atau teknologi yang memadai untuk mendukung komunikasi dan koordinasi dapat menjadi hambatan dalam mencapai koordinasi yang efektif, terutama dalam lingkungan yang terdesentralisasi atau terdistribusi secara geografis. Next. Dan adapun kesimpulan dari PPT kali ini yang berjudul koordinasi, yaitu koordinasi adalah kunci untuk memastikan bahwa semua bagian dari sebuah organisasi bekerja bersama secara harmonis dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Implementasi yang baik dari koordinasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mengarahkan organisasi menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Dan berikut adalah ilustrasi koordinasi dalam manajemen. Sebelumnya saya berterima kasih karena kalian sudah hadir di rapat kali ini, dan saya di sini ingin membuat acara ulang tahun sekolah kita. Nama acaranya itu Kebun Seni. Di sini saya ingin membuat susunan kepanitiaannya. Yang saya butuhkan hanya 3 panitia. Yang pertama itu saya membutuhkan sekretaris, bendahara, sama seksi acara. Ntar saya tunjuk kamu ya sebagai sekretaris. Siap, Mai. Taruh dulu. Ya, jadi mau apa aja yang ditulis? Ya udah Her, sekarang kamu buat susunan kepanitiaannya aja. Nah sekarang kamu jadi bendahara ya Ran? Oke. Sekarang susunan kepanitiaan yang terakhir itu kamu yang Kelvin jadi seksi acara. Baik, Mai. Nanya apa aja, Mai? Jadi nanti kamu buat rundown. Di rundown itu nanti kamu masukin ini ya, ada soalnya kita kan mengundang band. Jadi nanti kamu tinggal susunan di rundownnya aja. Kamu tuh Ran, umumin ke setiap kelas untuk meminta partisipasi untuk mensukseskan acara ini ya. Baik Mai, nanti akan saya laksanakan. Udah nih, Mai, ini aja. Iya udah ditulis semua kan ya? Udah kok, udah. Oh yaudah, oke siap. Sip.